Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Melody Custom 09. Jadi kali ini kita mau review part bore up untuk meningkatkan power pada motor KLX 150. Jadi kita bore up kit dari produk BRT. Teman-teman bisa lihat bloknya ini menggunakan BRT dengan ukuran 63 mm. Dari standarnya ini berapa ya? Standarnya itu kalau nggak salah 57 apa 58. Standarnya 57 apa 58 ini. Dari standar KLX 58 naik ke 63 itu berarti oversize 500 atau naik 5 mili. Jadi partnya kita menggunakan blok dari BRT. Jadi kalau menggunakan piston 63 cc nya ketemu 170 berapa gitu, pokoknya 170-an cc. Jadi blok set dengan piston. Terus kita juga ganti noken asnya menggunakan produk dari BRT, noken as BRT tipe T2. Dan per klepnya juga menggunakan BRT. Kita review satu persatu teman-teman. Jadi yang pertama blok set kita jelasin dulu. Ini ownernya memilih BRT karena alasannya biar bisa PNP atau plug and play, tinggal pasang nggak merusak blok originalnya. Tapi sayangnya kalau menggunakan blok BRT, teman-teman bisa lihat ini linernya sangat-sangat tipis. Jadi kalau saya ukur menggunakan sigmat atau kaliper, dia cuma 1 mili. Linernya hanya nyisa 1 mili. Diameter dalamnya ini 63 dan diameter luarnya 64,8. Jadi 65 kurang 64,8. Terus dalamnya ini 63, berarti ini 1 mili kurang teman-teman, nggak ada 1 mili. Kalau originalnya kita bandingkan, originalnya dia sama 64,7, cuma beda 01. Jadi kesimpulannya kalau menggunakan blok BRT itu sama aja blok originalnya di quarter menggunakan piston 63. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi cuma seperti ini. Blok originalnya di quarter dengan ukuran 63. Jadi teman-teman bisa pilih, bisa quarter blok originalnya atau beli blok BRT. Jadi kalau menurut saya liner nyisa 1 mili ini, liner nyisa 1 mili itu kurang safety atau kurang aman, karena alasannya dia cepat memuai. Karena ini terlalu tipis, kemungkinan cepat memuai atau terjadi overheat. Jadi biasanya kalau terlalu tipis, nanti di sini akan terlihat gosong karena adanya panas yang berlebih. Kalau dari casing sih ini oke. Kalau dari casing teman-teman bisa lihat casingnya dia tebal. Ini kalau buat bahan bore up dia cocok. Jadi daging aluminiumnya dia tebal. Ini dipasangin liner 70 ini mampu.
Kalau yang orinya dia sedikit tipis. Jadi memang kalau casingnya dia tebal, sayangnya liner luarnya dia hanya 64,8 karena memang ukuran lubang krengkasnya dia hanya 65. Jadi mungkin kalau lubang krengkasnya dibikin 70, kemungkinan linernya bisa dibikin lebih tebal biar lebih safety. Jadi buat teman-teman kalau ingin membeli paket bore up dari BRT, saran saya sih mendingan ukuran 62 atau 60 aja kalau buat harian. Jadi kalau teman-teman beli 63 ya seperti ini teman-teman, linernya sangat tipis. Ini nanti nggak bisa di quarter lagi karena udah sangat tipis. Kalau di quarter lagi bisa pecah. Jadi ini sekali pakai aja. Kalau udah baret, kemungkinan ini udah ganti liner atau ganti blok, atau kalau enggak ganti boringan. Kalau di quarter udah nggak mungkin ini teman-teman, 1 mili udah sangat tipis. Jadi kesimpulannya hanya sekali pakai. Jadi teman-teman kalau ingin maksimalkan blok orinya juga bisa di quarter sampai 62 masih aman kemungkinan daripada beli produk racing. Cuma sama aja tipis kan, mendingan orinya aja di quarter, masih bisa sampai liner sampai ukuran piston 62. Jadi saya nggak jelek-jelekin BRT, ini cuma review sepengetahuan saya aja. Jadi ini terserah teman-teman nanti mau pilih yang seperti apa. Terus lanjut di bagian pistonnya, ini dia forging kalau nggak salah, ini forging ya, seperti ini penampakan pistonnya. Kompresinya ini request 10,5, udah dicok dari sananya. Lanjut di bagian noken as. Noken as ini juga menggunakan BRT tipe T2 atau tune up. T2 atau tune up. Dia profilnya lebih simetris atau lebih oval telur. Ini durasinya lebih besar daripada standar, jauh lebih besar daripada standar. Kalau masalah leadnya kita nggak tahu berapa, coba kita lihat data spesifikasinya. Jadi noken as T2 ini durasinya 270-an derajat. Jadi yang X itu durasinya 273, yang intake-nya 268 derajat. Dia exhaust-nya membuka di 60, menutup di 30. Dan in-nya membuka di 33, menutup di 58. Durasinya kisaran 270 derajat. Dengan liftnya ini 9,2 yang in, dan X-nya 9,5. Jadi ini cukup ekstrim, liftnya cukup ekstrim di angka 9,2 dan 9,5. Ini cocoknya sih efektif dengan kompresi ya kisaran 11 atau 12 karena durasinya besar. Nanti kalau kita menggunakan kompresi rendah, pastinya ini nanti tenaga di bawahnya bakalan lemot. Lanjut di bagian pelatupnya, ini roller, ini RRA model rasio, jadi ada perbandingan teman-teman. Titik tengahnya dia nggak sama rasio.
Ini rasionya berapa ya? Ya di angka 1, banding 1,3 apa 1,1, ini nggak tahu ini. Teman-teman bisa browsing aja atau searching. Lanjut di bagian pernya kita ganti juga menggunakan produk dari BRT. Ini kayaknya ownernya pecinta BRT, makanya ini full paketan BRT. Pernya ini progresif pakai punya BRT juga. Perbedaan progresif dengan non progresif itu biasanya pada bagian ulir. Kalau progresif itu sama kayak per klep standar, jadi ulir yang bawah dia rapet dan yang atas dia renggang. Perbedaannya seperti itu teman-teman. Jadi fungsinya kalau RPM bawah dia pernya lemes atau nggak terlalu keras, tapi kalau di RPM atas dia keras. Jadi kelebihan progresif seperti itu. Kayaknya ini pernya sama kayak punya Versa apa ya, cuma nggak tahu. Ini pernya kayaknya universal, makanya ini menggunakan ganjel bawaan dari BRT PNP KLX. Biasanya sih ini universal. Kalau per klep BRT ini biasanya mampu, dia dikasih nokenas dengan lift 10 dia masih mampu karena struknya dia cukup tinggi. Struk itu langkah, jadi mampu untuk dipasangkan dengan nokenas dengan lift tinggi. Untuk daily racing kompetisi bisa. Ini modelnya oval. Kalau harganya ini nggak tahu, teman-teman bisa cek aja di Shopee atau di Tokopedia. Terus lanjut di bagian otak pengapian, kita menggunakan juga produk dari BRT. Untuk tipenya ini Power Max Dual Band atau 2 timing atau 2 mode. Jadi ada soket 2, nanti kita pasangin soketnya di stang nanti untuk kebutuhan mode daily dan racing. 2 mode. Kalau masalah RPM nya ini limitnya nggak tahu, limitnya di berapa ribu RPM. Ini kayaknya tipe limiter atau ada batasan limitnya biar mesinnya lebih awet. Kalau no limit itu malah cukup bahaya karena nggak ada limiternya, kadang RPM-nya nanti bisa kebablasan, dan kalau mesinnya nggak kuat bisa jebol. Kalau ini kayaknya udah pakai limit yang tipe hijau. Nanti kita baca-baca lagi. Ini hanya review singkat aja. Setelah itu kita review headnya. Sebelum pemasangan kita review headnya. Headnya ini standar, nanti bakalan kita porting dan ganti klepnya. Ini portingnya masih standar, sangat kecil. Ini kalau nggak salah tadi saya ukur 26. Klepnya ini 28 dan 24. Nanti kita bakal ganti dengan klep 30 dan 26. Klepnya menggunakan punya New Mega Pro atau Versa atau CRF. Jadi nanti kita bakal pasang klepnya menggunakan ukuran 30 dan 26, dan kita pasang ini semua. Pokoknya nanti kalau teman-teman ingin tahu proses pemasangannya, nanti ikutin aja channel ini. Jangan lupa like dan subscribe. Nanti teman-teman bakal dapat notifikasi tentang pemasangan part BRT di motor KLX. Jadi gitu aja review singkatnya tentang paket bore up dari BRT 170 cc.